26 Desember tahun 2004. Pagi itu terasa biasa. Sebagian warga Banda Aceh sedang bersiap memulai hari. Ada yang berjalan menuju pasar, ada yang duduk di rumah bersama keluarga, ada juga yang sudah berada di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman. Lalu bumi berguncang, gempa besar menggoyang tanah selama beberapa menit, yang terasa seperti selamanya. Dinding retak, orang-orang berlari keluar rumah, tiang listrik bergoyang, debu beterbangan. Ketika guncangan berhenti, suasana menjadi sunyi yang aneh. Tidak ada yang tahu bahwa itu baru permulaan. Beberapa menit kemudian, orang-orang di dekat pantai melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Air laut surut jauh ke tengah. Lalu di kejauhan, garis gelap mulai terbentuk di cakrawala. Gelombang terlalu besar untuk disebut ombak. Teriakan mulai terdengar. Air datang, orang-orang berlari tanpa arah. Sebagian menuju tempat tinggi, sebagian menuju bangunan terdekat yang tampak kokoh, dan banyak yang berlari menuju Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid itu sudah berdiri selama lebih dari 1 abad. Kubah hitamnya menjulang, dindingnya tebal, fondasinya kuat. Di tengah kepanikan, bangunan itu tampak seperti satu-satunya tempat yang mungkin bisa bertahan. Pintu-pintu terbuka, orang-orang masuk dengan napas terengah-engah. Anak-anak digendong, lansia dipapah. Ada yang hanya membawa pakaian di badan. Tak ada waktu untuk berpikir, tak ada waktu untuk merencanakan. Hanya satu harapan, bertahan. Beberapa menit kemudian, suara yang lebih keras dari gempa itu sendiri mulai terdengar. Gemuruh air, gelombang pertama menghantam kota. Dari dalam masjid, suara dentuman terdengar dari luar. Kaca jendela bergetar. Air mulai memasuki halaman. Beberapa orang memandang keluar. Yang mereka lihat bukan lagi jalanan, bukan lagi rumah, hanya air. Dan puing, pintu akhirnya ditutup. Orang-orang di dalam tidak tahu apakah itu keputusan yang tepat. Tapi mereka tahu satu hal. Jika masjid ini runtuh, tidak ada lagi tempat untuk pergi. Dan air terus naik. Air yang awalnya hanya membasahi halaman perlahan, masuk lebih dalam. Beberapa orang naik ke lantai 2, sebagian memanjat pilar. Anak-anak diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Orang dewasa berdiri di atas kursi dan pagar pembatas. Lampu padam, suasana menjadi gelap dan lembab. Teriakan terdengar dari luar, lalu menghilang. Air mencapai mata kaki, lalu lutut. Beberapa orang mulai menangis. Beberapa hanya diam, memeluk keluarga mereka erat-erat. Doa terdengar bersahutan di antara gemuruh arus. Gelombang kedua datang lebih kuat. Air naik lebih cepat. Beberapa orang kehilangan pijakan. Beberapa terpisah dari keluarga mereka dalam kekacauan itu. Di dalam ruangan yang megah dan biasanya penuh ketenangan, kini hanya ada ketakutan. Tidak ada yang tahu berapa tinggi air akan naik. Tidak ada yang tahu apakah dinding akan mampu menahan tekanan. Setiap detik terasa panjang. Beberapa orang mencoba membuka pintu lain. Tapi di luar, hanya ada arus deras yang bisa menyeret siapa saja. Mereka benar-benar terkurung di dalam bangunan yang kokoh. Di tengah kota yang sudah tidak lagi ada, waktu terasa berhenti. Air mencapai puncaknya. Lalu, perlahan, arus mulai melemah. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada kelegaan langsung, hanya napas berat dan kesunyian yang aneh. Beberapa orang masih berdiri di tempat tinggi. Beberapa terduduk lemas. Beberapa mencari anggota keluarga mereka dengan tatapan kosong. Masjid itu tetap berdiri, tapi tidak semua yang masuk keluar dalam keadaan sama. Beberapa jam setelah air surut, pintu masjid akhirnya dibuka. Yang mereka lihat di luar bukan lagi Banda Aceh yang mereka kenal. Rumah-rumah hilang, kendaraan terbalik, pohon-pohon tumbang, dan di antara puing-puing itu, tubuh-tubuh tak bernyawa. Orang-orang yang selamat melangkah keluar dengan kaki gemetar. Beberapa memanggil nama keluarga mereka. Beberapa hanya berdiri diam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Masjid itu masih berdiri utuh, dikelilingi kehancuran total. Bagi sebagian orang, itu adalah mukjizat. Bagi yang lain, itu adalah hasil struktur bangunan yang kuat dan posisi geografis yang sedikit lebih tinggi. Namun bagi mereka yang berada di dalam saat air naik,
Penjelasan apapun terasa tidak cukup. Mereka merasakan sendiri kegelapan itu. Mereka mendengar suara kota yang dihancurkan. Mereka menunggu dalam ketidakpastian, apakah bangunan itu akan menjadi kuburan terakhir mereka. Tapi hari itu, masjid tidak runtuh, dan sebagian dari mereka selamat. Tsunami 2004 mengubah Aceh selamanya. Lebih dari 100.000 jiwa hilang, kota dibangun kembali. Kehidupan perlahan kembali berjalan. Namun cerita tentang mereka yang bertahan di dalam Masjid Raya Baitur Rahman tetap hidup sebagai simbol harapan di tengah tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Dan mungkin pertanyaan yang tersisa bukan hanya bagaimana bangunan itu tetap berdiri, tapi bagaimana manusia di dalamnya menemukan kekuatan untuk bertahan. Di episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana bencana ini mengubah Aceh dan apa yang membuat wilayah ini begitu rentan terhadap gelombang mematikan itu.